Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MUI Channel yang berbahagia, dalam program Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Pada hari yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak, mari bersama-sama kita mentadaburi surah Toha ayat 132. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Tidaklah kami meminta rezeki kepadamu, justru kami yang memberikanmu rezeki. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Pemirsa channel MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi kita, mungkin terutama untuk sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, kita wajib untuk memerintahkan, mengingatkan istri dan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Tidak ada waktu libur, tidak ada hari cuti bersama, nggak ada hari izin untuk sholat. Kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Tentu ketika kita mengingatkan istri kita dan anak-anak kita untuk sholat, ada tantangannya, ada yang ketika diingatkan anak kita, nak sholat dulu, ntar ya lagi main game misalnya. Lagi ngingetin istri misalnya, mah udah waktunya sholat, sebentar ya, masaknya nanggung dikit lagi. Dan lain-lain kayak sebagainya. Dan kita menyikapi hal tersebut bersabar. Seperti yang Allah sampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk sholat. Bahkan anak yang sudah berkeluarga tetap Nabi ingatkan untuk sholat. Lanjutan ayatnya, La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Tidaklah kami meminta rezekimu, kami yang memberikanmu rezeki. Jangan sampai kita berpikiran sholat itu menghambat kita untuk mencari rezeki. Misal, contoh, kita lagi kerja di kantoran, masih deadline atau fokus kerja, sholatnya nanti aja deh. Atau misalnya mohon maaf yang kita yang narik ojol misalnya, ojek online, ngejar target nih, padahal waktu udah maghrib, terus narik, takut uangnya kurang, takut nggak cukup mencapai target harian. Atau misalnya pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jangan sampai kita merasa lebih baik meninggalkan sholat daripada melarat. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa kami tidak memintamu rezeki, justru kami yang memberikanmu rezeki. Jangan takut nggak dapat rezeki. Ada 5 tingkatan rezeki yang bisa seseorang hamba dapatkan. Dari yang paling rendah sampai yang paling sempurna. 1, rezeki yang paling rendah, yaitu harta. Untuk kita, apalagi yang orang-orang yang profesional, yang memang ahlinya, apalagi atau misalnya pekerja keras, uang itu mudah dicari, uang itu mudah didapatkan. Itulah rezeki, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Yang kedua, rezeki yang paling tinggi apa? Sehat. Misal kita punya uang banyak, tapi sakit-sakitan, nikmat nggak? Enggak. Terus kita punya uang banyak, tapi sakitnya berat, habis juga uangnya, hilang nikmatnya. Yang ketiga, rizki
yang paling bagus. Apa itu? Anak yang soleh. Misal kita udah uang banyak, terus juga sehat walafiat, tapi anak banyak tingkah, mohon maaf misalnya bandel, nakal. Sungguh indah rezeki itu, sungguh bagus rezeki yang kita dapatkan, anak yang solih dan solihah. Selanjutnya rezeki yang paling indah, apa itu rezeki yang paling indah? Istri yang solihah, suami yang solih. Kita udah punya uang banyak, kemudian sehat, kemudian anak soleh-solehah, tapi istri misalnya ngeluh mulu, nagih ini itu, nuntut ini itu mulu. Atau suami versi istri misalnya ya, istri udah taat, suaminya ninggalin sholat, cekcok sama mertua, dan lain sebagainya. Apakah itu suatu nikmat? Tentu tidak. Itulah rezeki yang paling indah. Istri yang solihah ataupun suami yang soleh. Dan apa rezeki yang paling sempurna? Yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ayatnya. Wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik berupa keluarga yang menyenangkan ketika dipandang, menyejukkan hati, menenteramkan pikiran, adalah untuk orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik berupa surga di akhirat adalah untuk orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik berupa hati yang lapang, hati yang kaya, tidak merasa fakir, hati yang ikhlas terhadap segala ketentuan Allah, tidak merasa musibah, adalah untuk orang yang bertakwa, hati yang selamat, qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah-hinayahnya untuk senantiasa mengerjakan sholat, dan keluarga kita juga mengerjakan sholat, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Basnas Bazis Jakarta Selatan yang telah mensupport kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.